Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Sigma semuanya. Kali ini kita bakal membahas soal terkait persiapan SNBT UTBK tahun 2026. Kita masuk ke penalaran kuantitatif. Baik, soal nomor 1. Bilangan berikut yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5. Oke ya. Nah, bilangan yang habis dibagi 3 itu apa saja? Nah, habis yang dibagi 3 itu artinya adalah bilangan kelipatannya. Ya, jadi, habis dibagi 3 itu berarti yang kelipatan 3 itu apa saja? Kita perhatikan di nilai belakangnya ya. Kan ada A, B, C, D, E ini. Jadi, kita perhatikan angka belakangnya. Nah, ini habis dibagi 3, berarti kelipatan 3 itu apa saja? Ada 3, ada 6, ada 9. Nah, kita cari angka yang belakangnya itu 369. Lalu selanjutnya, tetapi tidak habis dibagi 3, dibagi 5, sorry. Nah, kelipatan 5 itu apa saja? Ada 0, yang bisa dibagi 5 itu ada 0 sama 5 saja. Nah, berarti yang tidak habis dibagi 5. Nah, sekarang kita perhatikan ke abesiannya nih. Nah, yang tidak habis dibagi 5 itu kita lihat di pilihannya, yang habis dibagi 5 itu apa saja? Ada C sama E ya. Bukan tapi apa? C sama A. Berarti yang ini salah ya. Kita carinya adalah yang tidak habis dibagi 5. Oke, selanjutnya yang habis dibagi 3 nih. Ada B, ada D, ada E. 3 kelipatan 3 juga kan. Nah, 9 juga kelipatan 3. Kita mulai dari yang D dulu ya. Kita coba. Nah, apakah habis membagi 3? Mari kita lihat. 0, 2-nya turun lagi. Ini 7, 21, 1, 3. Nah, sisanya 13 nih dibagi 3. Berarti ada komanya ya. Nah, 1. Nah, ini ada komanya. Berarti ini salah. Selanjutnya yang E. 20.579 dibagi 3. 3 per 20 yang mendekati 6, 18. 20 kurangi 18 adalah 2. Terus 5-nya turun, 5. 25 dibagi 3 yang mendekati 25 adalah 8 ya. Berarti 24. 25 kurangi 24 adalah 1. 7-nya turun. 17 bagi 3 yang mendekati 3 adalah 5 ya. Jadi 3 kali 5 adalah 15. Ini 2. Ini berakhirnya adalah 9. Nah, 29 ini kan bilangan prima ya. Coba 29 dibagi 3 yang mendekati adalah 9. 27. Ya kan, bilangan prima. Nah, ini koma. Berarti ini bukan ya. Jelas bahwa jawabannya adalah yang B. Nah, yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Kurva Y sama dengan AX kuadrat
plus 2x plus 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0, memotong sumbu X di dua titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah, nah, kata kuncinya ada di sini, dua titik yang berbeda. Dua titik berbeda dan nyata dan real. Berarti artinya adalah nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Maka dia akar-akarnya adalah real berbeda. Ingat ya. Oke, jadi kita buktikan dulu. Nah, di sini di pilihannya itu ada konstantanya itu 1, ini 1, ini 6, yang ini 3, D-nya itu 3, E-nya itu 3 ya. Nah, kita coba satu persatu nih. D itu apa? Diskriminan. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC lebih dari 0. B-nya, ini B ya, ini B, A-nya kita cari, C-nya itu 1. B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya dicari, C-nya 1 lebih dari 0. 2 kuadrat 4 dikurangi 4A lebih dari 0. Nah, artinya bagaimana ini teman-teman? Oke, kita coba 4-nya ini kita keluarkan ya. Jadi 4 kurung 1 min A lebih dari 0. Jadi ini artinya adalah 4 itu lebih dari 0 atau 1 min A lebih dari 0. Nah, kita cari yang ada A-nya nih. Berarti ngambil yang ini. Jadi 1 min A lebih dari 0. A-nya pindah ruas menjadi A kurang dari 1. Jawabannya adalah yang A. Kalian juga bisa nih dari kita juga bisa dari sini nih. Min 4A kita pindah ruas ke sini jadi 4 lebih dari 4A. Ini kita semua bagi 4 jadi 1 lebih dari A atau A itu kurang dari 1. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 3. Soalnya masih sama kayak yang sebelumnya ya. Kurva Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Memotong sumbu di dua titik yang berbeda. Pernyataan yang benar adalah pertama ini kurvanya terbuka ke atas. Kalau soal kurva bisa dilihat dari jika pembahasannya itu terkait kurva, bisa dilihat dari nilai konstanta hanya ya, konstanta dari si pangkat kuadrat ini. Ya, tadi keterangannya itu di soal nomor 2 itu dia bilang bahwa kita menemukan bahwa A-nya itu kurang dari 1, Kak.
Nah, A kurang dari 1 ini bisa termasuk nilai positif, bisa termasuk nilai negatif, tapi tidak bisa sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena A kurang dari 1 itu, dia kan kurang dari 1 itu bisa 0,5 ya. Misal nih, ini 1, sini 0. Nah, ini nggak bisa. Nah, kurang dari 1, berarti ini kan nilainya ada 0,8, ada 0,5, dan seterusnya. Jadi bisa positif, tapi ketika sudah melewati dari 0 ini, dia akan bernilai negatif. Nah, negatif 1. Jadi, kalau misal terkait kurva, ini belum tentu ya. Dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi, kalau di soal TBK itu tidak boleh datanya itu ambigu ya. Atau dalam artian banyak jawaban. Jadi, kita harus nyari jawaban yang pasti-pasti saja. Ini kan kurang pasti ya. Oke, langsung lanjut. Nah, ini kan ya tadi terkait terbuka ini sudah jelas. Sekarang terkait memotong. Ini adalah kurva terbuka ya. Terbuka kemana? Ini tergantung A-nya. Sekarang memotong sumbu Y positif. Nah, jika memotong sumbu Y artinya adalah memotong sumbu Y. Artinya itu X-nya sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini kita coba masukkan ke persamaan ini. Ya, sorry warna biru saja. Nah, masukin ke persamaan itu. Persamaan Y sama dengan. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. A dikali X, X-nya itu 0, berarti 0 kuadrat plus 2 dikali 0 ditambah 1. Jadi Y sama dengan ini 0, ini 0, ini 1. Jadi 0 tambah 0 tambah 1 adalah 1. Nilainya positif atau negatif? Positif ya. Jadi nilainya itu positif. Yang ini negatif salah. Titik puncak berada di kuadran 1. Juga salah ya. Yang ini pasti. Sudah pasti. Jawabannya adalah yang C. Ini aja deh. Jawabannya adalah yang C. Oke. Baik, nomor 3 ini untuk tambahan ya. Kenapa tidak memilih yang E? Itu kita bisa lihat dari titik puncak. Nah, titik puncak ini rumusnya adalah min B per 2A sama B kuadrat min 4AC per min 4A. Atau bagian dari ini ya, F min B per 2A. Berhubungan dari fungsinya ini, fungsi fx-nya. Nah, jika kita coba masukkan sini ya. Min B-nya adalah min 2 per 2A. A-nya itu kurang dari 1 ya. Jadi dia bisa positif atau negatif. Terus B, Pak. Oke.
Ini F dari min 2 per 2A. Nah, jika dia A-nya itu positif ya, misalkan 0,5, dia akan menghasilkan min 2. Kalau misal A-nya itu 0,5, maka ini min 2. Nah, terus masukin ke fungsinya ini ya. Jadi A-nya itu kan 0,5 dikali min 2 kuadrat ditambah 2 kali min 2 ditambah 1. Nah, setengah dikali min 2 dikuadratkan adalah, kita tulis lagi ya, nih Y sama dengan A-nya itu kita misalkan 0,5. Ini nih. Nah, kita misalkan 0,5 dikali min 2 kuadrat plus 2 kali min 2 plus 1. Ini setengah dikali min 2 dikuadratkan adalah 4 ditambah 2 dikali 2 minus 2 ya, minus 4 ditambah 1. Ini coret jadi 2, jadi 2 dikurangi 4 ditambah 1, hasilnya adalah negatif 1. Ini negatif ya, negatif 2 sama negatif 1. Nah, ini jelas bukan di kuadran 1. Seperti itu. Jadi jawabannya tetap yang C. Gitu ya. Belum tentu. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2x plus y sama dengan 4 dan x plus 2y sama dengan 2 di 2 titik yang berbeda. Nah, ini adalah garis-garisnya. Jadi kita nyari garis mana yang bisa memotong garis ini sama garis ini. Garis 2x plus y sama dengan 4 sama x plus 2y sama dengan 2. Kita cari di pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Oke, mari kita bedah. Nah, supaya memotong garis ini, memotong garis 2x plus y sama dengan 4 sama x plus 2y sama dengan 2, kita awali dari ini ya. Nah, ini garis pertama ini ternyata gradiennya tidak sama dengan garis kedua. Jadi gradiennya itu, gradien dari 1 sama gradien 2 itu tidak sama ya. Tidak sama. Nah, supaya memotong juga kita harus mencari perbedaan, mencari yang berbeda dari gradien 1 sama gradien 2. Kita harus mencari yang berbeda. Oke, kita mulai dari ini. Jadi gradien dari persamaan 1 itu, cara cepat gimana? Cara cepatnya adalah, misalnya ada 2x plus y sama dengan 4. Nah, x dan y-nya itu kita harus pisahkan, dari pisahkan. Artinya adalah harus berbeda ruas. Nah, jadi
saya memilih Y-nya yang dipindahkan, bukan X-nya. Lalu caranya adalah setelah kita pisahkan seperti 2X sama dengan 4 min Y, kita kita gunakan logika cepatnya dari gradien kerusakan garis. Langsung aja X per Y, X-nya itu 2, Y-nya itu adalah min 1, jadi ketemunya adalah min 2, jadi dia negatif ya, min 2. Lalu selanjutnya X plus 2Y sama dengan 2. Untuk yang X plus 2Y sama dengan 2, kita pisahkan dulu, jadi X sama dengan 2 nya 2Y. Lalu kita pakai trik cepat, X per Y sama dengan X nya itu 1, Y-nya itu adalah min 2, diperoleh adalah setengah, min setengah. Nah, ini jelas bahwa min 2 sama min setengah itu gradiennya berbeda. Sekarang kita cari di pernyataan 1. Untuk Y sama dengan min X plus 5, ini gradiennya udah beda ya. Sorry. Ini X sama Y-nya sudah terpisahkan oleh ruas, oleh sama dengan. Jadi kita langsung aja X per Y itu adalah min 1 per Y-nya adalah 1, sama dengan min 1. Ini min 1 itu berbeda sekali, berbeda sama min 2 sama min setengah, jadi pernyataannya benar. Lalu lanjut yang ini 2, Y sama dengan X itu adalah 1. Nah, 1 ini juga berbeda dari min 2 sama min setengah. Lalu selanjutnya 3, berarti ini 3, ini 3, terus yang ini ada min 2. Nah, ini min 2. Nah, yang ini min 2 kan sama seperti yang ini ya. Jadi ini kita anulir. Nomor 4 sudah dianulir, berarti yang ini nomor 4 dianulir, sudah salah. Semua pilihan juga ini sudah salah. Jadi sisa 1, 2, 3 dan 1, 3. Oke, selanjutnya adalah tidak melalui titik potong 2 garis lainnya. Oke, selanjutnya adalah tidak memotong 2 garis lainnya ya. Jadi ini kan garis pertama ada titiknya, yaitu jika titiknya itu ada Y sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Yang sini ada titik C, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Sekarang mari kita perhatikan. Nah, di sini kan kelipatan 2, kelipatan 2. Nah, di sini cari yang kelipatan 2. Nah, ini ya. Jadi jelas bahwa nomor 2 itu salah. Yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3. Ini kan bukan kelipatan 2. Bukan kelipatan 2. Jadi jelas kalau dia tidak memotong, dia jelas bahwa dia memotong 2 titik yang berbeda. Kalau ini kan 2 titik yang sama. Jadi saya ulangi ya.
garis yang memotong dua titik berbeda. Itu yang pertama adalah gradiennya berbeda dari kedua garis yang lain. Yang pertama, lalu yang kedua tidak melalui titik potong dua garis lainnya. Nah, ini yang nomor yang pernyataan dua ini kan melalui titik potong dua garisnya si ini dan si yang pertama sama yang kedua. Kalau yang 1 sama 3 jelas tidak, karena dia tidak ada unsur kelipatan duanya. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 5, diberikan kumpulan data seperti ini, kalimat 7 dan A. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang nilainya benar? Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Rata-rata kumpulan data tersebut, kita pakai prinsip yang paling mudah dulu. Yang paling mudah untuk kita selesaikan tugasnya. Yang paling gampang itu kan ada di median dan modus. Ini gampang menentukannya. Nah, menentukannya yaitu median kumpulan data tersebut 5 bila A sama dengan 7. Jadi ini datanya ada 3, 5, 7 dan 7 ya. Jadi mediannya ada di sini. Berarti seharusnya mediannya berapa? 5 plus 7 per 2. 12 per 2. Yaitu 6. Jadi mediannya harus 6. Ini salah. Selanjutnya modus. Modus bila tersebut itu 3. Jika A-nya itu 5. Nah, kita coba tulis. Ada 3, 5, 7, dan 5. Ini jelas bahwa modus kumpulan data tersebut itu harusnya 5, bukan 3. Jadi ini tetap salah. Lalu yang gampang lagi, jangkauan. Jangkauan kumpulan data tersebut bila A sama dengan 6. Jadi di sini ada 3, 5, 7, dan 6. Kita urutkan dulu. Jadi 3, 5, 6, dan 7. Nah, jangkauan itu artinya adalah selisih data terbesar dikurangi data terkecil. Ingat ya, selisih data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar itu X-max dikurangi data terkecil, yaitu 7 dikurangi 3 adalah 4. Oke, jadi jawabannya ini yang benar 3 ya, jelas 3. Kalau 1 nggak tahu, tapi nomor 3 udah jelas benar. Nah, kalau mau kita buktikan nomor 1, mari kita buktikan. X bar sama 3 plus 5 plus 7 plus A-nya itu 9. Bagi banyak data 4. 3 ditambah 5, 8. 8 ditambah 7, 15. 15 ditambah 9, 24. Dibagi 4. Rata-ratanya
6. Nah, ini ternyata pernyataannya ada 2 yang benar ya. Ada 1 dan juga 3. Tapi jika data ini berurutan, jelas bahwa yang benar itu yang 1. Jika ini tuh berurutan. Nah, ini udah berurutan. Jelas kalau yang benar itu 1. Kalau 3 ini tuh masih belum berurutan. Jadi mungkin jawaban yang paling tepat adalah yang dia nomor 1, pernyataan 1. Jika ininya itu sudah diketahui, ini sepertinya sudah diketahui berurutan. Ya, ini enggak ada. Oke, cukup sekian dulu. Kita lanjut part 2 ya, mengenai pembahasan nalar kuantitatif.